Assalamualaikum pemirsa, terutama Anda para pecinta elektronik dan teman-temanku semua dimanapun Anda berada. Khususnya untuk Anda yang suka dengan elektronik, saya yakin Anda pasti bisa memperbaiki perangkat-perangkat elektronik meskipun Anda tidak sekolah di bidang elektronik. Terbukti banyak juga para tuser yang tidak mempunyai latar belakang pendidikan di bidang elektronik tapi nyatanya juga bisa memperbaiki ya lur. Baik, pada kesempatan kali ini kita akan memperbaiki sebuah receiver Next Parabola. Ini sudah kita colokkan ke listrik, saklar juga sudah kita on-kan. Tapi kita lihat di bagian depan lampu indikator tidak nyala sama sekali. Ya, walaupun receiver ini termasuk perangkat lama dan sekarang udah zamannya TV digital, tapi receiver parabola ini masih ada juga yang menggunakan ya lur. Dan setidaknya ini bisa menjadi referensi untuk teman-teman semua dalam memperbaiki perangkat-perangkat elektronik yang sejenis ini seperti set-top box siaran penerima TV digital. Karena receiver parabola dan set-top box penerima siaran TV digital ini kan sistem kerjanya sama ya lur. Dan tentunya gejala dan kerusakannya pun tidak jauh beda. Dan tidak ada perlakuan khusus untuk merek tertentu ya lur, tidak seperti pada televisi karena sejenis receiver dan set-top box ini rangkaiannya sangat sederhana sekali. Jadi apapun mereknya, gejala dan kerusakan yang sering terjadi tentunya sama ya lur. Ini akan kita buka dulu boxnya, akan kita cek rangkaiannya apakah ada gejala yang mencurigakan. Pertama kali akan kita cek di bagian catu daya karena di bagian ini yang sangat sering sekali bermasalah untuk kerusakan dengan gejala lampu indikator mati total. Kita cek dulu elko di bagian sekunder, sepertinya secara fisik tidak menunjukkan tanda-tanda kerusakan seperti meletus ataupun kembung. Ini di bagian primer sepertinya juga masih aman-aman saja. Begitu juga dengan komponen yang lainnya terlihat masih utuh semua ya lur. Tidak ada yang terbakar sama sekali. Karena tidak ada hal yang mencurigakan, langkah selanjutnya akan kita ukur menggunakan avometer. Kita ukur di bagian tegangan output. Harapannya nanti setelah melakukan pengukuran kita akan mendapatkan gambaran untuk melakukan tindakan selanjutnya ya lur. Akan kita ukur di bagian tegangan output 20 volt, 15 volt dan 5 volt. Ini akan kita ukur menggunakan avometer pada skala 50 volt DC ya lur. Karena tegangan yang akan kita ukur ini kan maksimal 20 volt ya lur. Jadi skala yang paling ideal adalah 50 volt supaya hasilnya lebih akurat. Kita colokkan dulu ke listrik, kemudian probe hitam kita tempelkan ke ground dan probe merah kita tempelkan ke pin yang 20 volt. Dan itu jarum avometer bergerak, tapi sayang avometer saya ini agak sedikit bermasalah. Jadi antara tegangan yang sesungguhnya dan hasil pengukuran ini berbeda ya lur. Tapi tidak masalah, yang penting ada tegangannya. Ini di pin 15 volt juga ada. Kemudian pin yang 5 volt juga ada. Berarti tegangan masih normal semua ya lur. Langkah selanjutnya yang akan kita lakukan adalah kita akan melakukan pergantian elko. Walaupun secara fisik tidak menunjukkan ciri-ciri rusak seperti kembung ataupun meletus, tapi berdasarkan pengalaman yang sudah-sudah, kalau lampu indikator tidak nyala ini yang sering terjadi adalah elko di bagian sekunder. Karena kita belum tahu elko mana yang bermasalah, nanti akan kita ganti semuanya ini satu persatu. Yang pertama kali akan kita ganti elko yang paling depan ini, elko yang paling dekat dengan trafo. Ini sudah berhasil kita lepaskan. Nilainya adalah 1000 mikrofarad 16 volt. Memang kalau kita lihat secara fisik ini tidak menunjukkan tanda-tanda rusak ya lur. Ini sudah saya persiapkan elko penggantinya, nilainya adalah 2200 mikrofarad 16 volt. Karena yang 1000 mikrofarad tidak ada, maka akan kita ganti dengan mikro yang lebih besar lagi. Dan sekaligus ini bisa menjadi perhatian untuk teman-teman semua, jika elko penggantinya ini nilainya tidak ada yang sama persis seperti yang aslinya, maka bisa diganti dengan nilai yang lebih besar lagi ya lur.
Jadi ini sistemnya elko bawaan kita cabut, kemudian langsung kita ganti dengan elko yang baru ya lur. Elko bawaan sengaja tidak kita ukur karena kita tidak punya alat yang khusus untuk mengukur elko. Jadi kita menggunakan cara seperti ini, cabut langsung ganti gitu aja ya lur. Lagian elko di bagian sekundernya ini kan tidak banyak ya lur. Jadi walaupun kita ganti semuanya ini tidak akan membutuhkan waktu yang lama. Ini elko akan kita pasang dalam keadaan kakinya masih memanjang seperti ini ya lur. Karena nanti kalau misal kita ganti elko baru, lampu indikator masih belum nyala, maka akan kita pasang lagi elko yang aslinya ya lur. Elko sudah selesai kita solder, kemudian akan kita coba dulu, kita colokkan ke listrik. Coba kita tunggu sebentar. Nah ini lampu indikator sudah nyala ya lur. Ini baru kita ganti satu buah elko, alhamdulillah lampu indikator sudah bisa nyala kembali. Berhubung sudah kita temukan elko yang rusak dan lampu indikator sudah bisa nyala lagi, berarti tidak akan kita lakukan pergantian untuk elko yang lainnya ya lur. Sekarang akan kita matikan dulu ini receivernya, kemudian akan kita lepas elko pengganti dan akan kita pasang elko bawaan yang aslinya. Akan kita buktikan bahwa elko ini yang menyebabkan lampu indikator tidak nyala sama sekali ya lur. Ini biasanya kalau untuk pemula kerusakan seperti ini cukup menyulitkan karena secara keilmuan, secara teori, kalau lampu indikator tidak nyala, logikanya memang tegangan pasti terhenti, tidak sampai ke rangkaian. Tapi kenyataannya tadi sudah kita ukur, tegangan masih normal semua. Maka disinilah pentingnya pengalaman, dan pengalaman itu bisa Anda dapatkan dengan cara terjun ke lapangan, praktek langsung memperbaiki berbagai macam perangkat. Semakin banyak jam terbangnya, maka akan semakin banyak pengalaman yang Anda dapatkan ya lur. Karena kalau kita sudah terjun ke lapangan, maka kita akan mendapati kerusakan-kerusakan yang nyeleneh-nyeleneh ya lur. Ini sengaja elko yang lama yang sudah rusak ini kita pasang kembali supaya teman-teman juga tahu bahwa elko kering atau elko rusak ini bisa menyebabkan lampu indikator tidak nyala sama sekali ya lur. Setidaknya ini bisa menjadi pengalaman untuk teman-teman semua jika mengalami kerusakan set-top box ataupun receiver dengan kerusakan seperti ini. Bisa teman-teman lakukan cara seperti ini. Ini elko yang lama, elko bawaan mesin sudah selesai kita pasang kembali, sudah kita solder. Selanjutnya akan kita coba dulu. Ini saklar sudah kita on kan ya lur. Coba kita colokkan ke listrik, kita tunggu sebentar, dan itu lampu indikator tidak nyala sama sekali ya lur. Baik, saya kira cukup sekian video kita kali ini. Tinggal nanti kita pasang kembali elko yang baru. Mudah-mudahan video ini bisa menambah wawasan dan pengalaman untuk teman-teman semua. Sampai jumpa lagi pada video berikutnya. Akhirul kalam, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.